Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Fatim karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan observasi seperti janji kita kemarin ya. Kita akan melakukan observasi hari ini. Oke, sebelumnya bagaimana perasaan Bu Fatim? Untuk perasaan saya saat ini senang sekali karena saya tuh diberi kesempatan melayangkan sejawat untuk diobservasi dalam kegiatan belajar mengajar saya. Yang kedua, saya tuh merasa tertantang di sini karena nantinya saya tuh melakukan pembelajaran baru bagi saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi oleh pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi Bu Fatim merasa senang gitu ya karena sudah mau diajak untuk melakukan pembelajaran baru begitu ya, dan itu merupakan tantangan bagi Bu Fatim karena pembelajaran baru di sini adalah pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi sosial emosional dan budaya positif. Oke, jadi bagaimana persiapan yang dilakukan Bu Fatim sebelum diobservasi nanti? Untuk kesiapan saya di sini, pertama saya tuh menyiapkan mental saya dulu ya, karena ya itu ini merupakan pembelajaran baru bagi saya. Yang kedua, mengenai perangkat pembelajaran, saya akan mempersiapkannya jauh lebih baik dari sebelumnya, seperti RPP, media pembelajaran, dan SKPD yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Jadi Bu Fatim mempersiapkan mental begitu dulu ya, karena ini adalah pembelajaran baru. Jadi Bu Fatim lebih mengoptimalkan diri dulu gitu ya, dan perangkat-perangkatnya yaitu juga dipersiapkan dari PP, media, APD ya, dengan sesuai dengan gaya belajar murid gitu ya, karena murid memang beragam ya. Setelah kita tahu memang pada pembelajaran diferensiasi ini ternyata gaya belajar itu memang beragam gitu ya, ada yang auditory, kinestetik, dan visual. Oke, mungkin Bu Fatim bisa menjelaskan bagaimana pembelajaran nanti, seperti mungkin tujuannya. Tujuan pembelajaran saya ya. Nah, di sini kan saya mengajar tuh bahasa Inggris. Nanti yang akan saya sampaikan itu di kelas saya mengenai model observasi. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah siswa bisa menyediakan kegiatan-kegiatan yang ada di ruangan di rumah yang berkaitan dengan model auxiliary tersebut. Yang kedua, di sini siswa bisa membuat teks interaksi singkat bersama temannya dan berkaitan juga dengan model auxiliary tersebut. Jadi nanti mereka akan belajar tentang materi model auxiliary. Mereka akan mampu untuk menyebutkan aktivitas mereka di ruangan-ruangan di rumah gitu ya, dan mereka akan membuat sebuah teks interaksi dengan teman-temannya menggunakan model auxiliary tadi. Jadi area pengembangannya nanti seperti apa? Untuk area pengembangan di sini saya akan mengembangkan intelektual saya sendiri tentunya ya. Pertama, kenapa? Karena nanti saya itu akan memberikan materi kepada siswa, gimana siswa itu bisa menerima dan menangkap materi yang saya berikan itu dengan mudah. Kemudian dalam pengembangan emosional ya, saya itu menggunakan teknik stop. Kenapa? Karena itu siswa sebelum menerima pelajaran itu berbagai kondisinya, beragam kondisinya. Ada yang lamun, ada yang senang sekali seperti itu. Jadi saya itu atur dulu kondisi mereka itu agar siap nantinya menerima pelajaran yang saya berikan nantinya gitu. Jadi saya di sini menggunakan teknik stop. Budaya positif juga saya kembangkan di sini ya. Saya memakai keyakinan kelas karena di situ menyangkut kesepakatan kelas ya, aturan-aturan apanya itu kan sudah disepakati oleh siswa. Jadi budaya positif itu saya kembangkan untuk kelancaran juga dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi benar-benar sangat persiapan ya. Ada pengembangannya, Bu Fatim akan mengembangkan kemampuan kompetensi Bu Fatim sendiri ya dalam pembelajaran tersebut, dan Bu Fatim akan juga mengembangkan pada sosial emosional siswa ya. Bu Fatim akan merilekskan kondisi mereka seperti ya, agar mereka siap menerima pembelajaran tersebut. Lalu Bu Fatim juga akan
mengembangkan budaya positif dengan selalu mengingatkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, seperti itu. Oke. Untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan Bupati nanti seperti apa? Strategi yang akan saya pakai di sini kan kondisi murid ya, kemampuan murid itu beragam ya, terutama dalam gaya belajar mereka. Jadi di sini kan saya menggunakan metode PBL, Project Based Learning. Di sini saya akan membuat kelompok ya sesuai dengan gaya belajar mereka. Di sini ada kelompok visual karena mereka itu dengan melihat mereka itu langsung menangkap materi yang mereka ajari. Ada juga yang audio hanya mendengarkan saya memberi materi itu mereka juga bisa. Ada juga yang kinestetik, mungkin kinestetik ini yang lebih banyak bergerak seperti itu. Jadi saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan untuk medianya di sini saya menggunakan flashcard atau gambar. Jadi siswa itu merangkai kalimat dengan model aksar itu menggunakan gambar tersebut. Jadi strategi pembelajaran yang dilakukan Bupati ini menggunakan model pembelajaran based learning ya. Jadi Bupati akan mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar mereka karena memang murid-murid itu beragam ya. Dan memang itu akan nampak ya pembelajaran diferensiasinya ya. Karena Bupati akan mengelompokkan mereka sesuai kebutuhan belajar mereka. Kemudian saat Bupati mempersiapkan pembelajaran ini, apakah ada kekhawatiran pada Bupati pada saat mempersiapkan tersebut? Kalau kekhawatiran pasti ada, karena ini kan merupakan pembelajaran baru dan apa yang saya siapkan itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jadi untuk menyiapkan perangkat, medianya, keefisien waktunya itu tidak optimal Ya berarti manajemen waktunya begitu takutnya tidak sesuai dengan tidak tepat waktu gitu ya. Karena mungkin dari pembelajaran diferensiasi ini memang banyak aktivitas yang akan dilakukan murid. Pastinya ada harapan ya, ada pembelajaran ini lebih baik lagi. Seperti apa harapan Bapak? Harapan saya ketika saya melakukan pembelajaran yang baru ini, pembelajaran berdiferensiasi, itu siswa akan lebih menarik, siswa itu akan lebih mudah menangkap materi yang saya sampaikan nantinya. Tentunya mereka juga senang dengan media-media yang saya persiapkan tadi. Jadi Bupati berharap murid-murid itu akan senang dengan aktivitas belajarnya, dengan media-media yang sudah disiapkan, seperti itu ya Bupati ya. Terima kasih ya Bupati, semoga observasi besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, yes, di sini itu kayaknya tadi ada yang bergurau ketiga berdoa ya tentang ada pasukan pengetahuan tentang bahagia ini juga dan tadi kayaknya kurang semangat kenapa tidak belum makan kenapa belum makan tidak? Iya, bangunnya terlalu siang. Nah, usahakan kalau berangkat sekolah atau bangun tidurnya tuh lebih awal di jalan biar ada waktu untuk sarapan. Ini juga Erlangga pagi-pagi sudah berkeringat. Erlangga, tadi ngapain sebelum masuk kelas Erlangga? Lari-lari. Apa sudah siap bentar lagi Erlangga?
mau belajar bahasa Inggris sudah siap? Are you ready? Okay. From the problem, ya problem in this class, dari beberapa banyak masalah tadi ada yang sedih, ya, are you sad, happy, ya. Jadi sekarang kita sebelum memulai, before we start our lesson, ya, di sini ibu mau menyegarkan kembali, ya. We will refresh our brain, ya, kita segarkan kembali otak kita, ya, dengan coba kalian itu pejamkan mata kalian sejenak, ya, coba pejamkan mata, ya, close your eyes, ya. Bayangkan kalian itu berada di tempat yang sejuk. Okay class, before start our lesson, I will ask you. Nah, di sini kan ada keyakinan kelas ya? Yang dibuat aturannya itu yang dibuat oleh kalian sendiri. Ibu pengen tahu sekarang apa sih keyakinan kelas yang ada di sini? Who can answer? Oke, Diva. Semangat dan tertib saat belajar. Oke, any else? Sulta? Saat berdiskusi kita melalui guru dan teman. Oke, itu ya salah satu keyakinan yang harus kita patuhi ya. Itu karena kalian sendiri yang membuat peraturan dan kalian sendiri yang harus melaksanakan. Oke. Nah, now we start our lesson. Are you ready? Ready. Thank you. Segar semuanya? Nah, here please open your book. We will continue our lesson last week ya. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita minggu lalu. Please open your book page on 68. Please open your book page 68. 60. Here in unit 7. I will study about I can make fried egg in the kitchen. Nah, before ya sebelumnya, can you mention it? The room in your house. Kalian bisa nggak menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian? Can you mention it? Living room. Living room. What is living room? Ruang tamu. Ruang tamu and then bedroom. What is bedroom? Tidur and then bathroom. Bathroom. What is bathroom? Kamar mandi. Dinding room. What is kitchen? Dapur. And then Dinding dinding room. What is dinding room? Makan. Any else? Grade. What is grade? Now, dari beberapa itu ya ruangan itu, we can do activity, right? Nah, kita bisa melakukan aktivitas kan ya di ruangan tersebut. Now please read in your book page 69. Okay, nah, here there is some of activity that we can do in the room. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang menyatakan beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di ruangan tersebut. The first sentence, please read, Jessica. Aisyah is in the kitchen. She can cook noodles. Aisyah is in the kitchen. She can cook noodles. You know what is the meaning? Kalian tahu artinya? What is the meaning is? Artinya adalah Aisyah she can cook noodles. Okay, the second sentence. Please read for you.
are in the living room. They can watching television. Made and Joshua are in the living room. They can watch television. Nah, the meaning is artinya adalah they can watch television. In some sentence that you have read, ya, dari beberapa kalimat yang sudah kalian baca di sini, there are words can colored red. Ada kata yang berwarna merah, right? Yes. Okay. Nah, what is it? Apa itu yang berwarna merah? Nah, so can and not is model of learning. Jadi can atau cannot itu adalah contoh dari model of learning. Nah, here in page 71 ya, look at the picture and write the thing you can do. Nah, jadi lihat gambar di sini ya, dan kita sebutkan saja ya, benda-benda atau sesuatu yang bisa kita lakukan di ruangan. The first picture in the bedroom, right? The first picture in the bedroom, and the second picture in the bathroom. The third picture in the living room, and the last one in the kitchen. Dan yang terakhir itu adalah di dapur. We can identify, kita identifikasikan ya, the activity in the box. Jadi aktivitas yang ada di kotak ini kita identifikasikan, kita kelompokkan ke ruangan-ruangan yang ada di sini ya. The first picture in the bedroom. Can you mention it, Jessica? What activity that you can do in the bedroom? Take a rest. What is take a rest? You know take a rest? Istirahat atau tidur sejenak. Any else? Ada yang lain? Do my homework. What is do my homework? Do my homework? Mengerjakan PR. What is do my homework? Mengerjakan PR. The second picture in the bathroom. Can you mention, Diva, the activity that you can do in the bathroom? Repeat again. Louder please, yang keras orang ya. Brush my teeth. What is brush my teeth? Wash my hand. What is wash my hand? Mencuci tangan. The third picture is Wahyu. Can you mention it? The activity that you can do in the living room. Play puzzle. Play puzzle. What is play puzzle? Bermain puzzle. Any else? Ada yang lain? Read magazine. What is read magazine? Membaca majalah. Any else? Ada yang lain? Watch TV. Ya, watch TV. Apa itu? Oh, TV. Now we continue in page 72. Nah, here ya, you have to ask your friend by what you can do in the bla bla bla. Nah, jadi kalian itu menanyakan sama temannya nanti ya, dengan mengucapkan what you can do in the ya. Apa yang kamu bisa lakukan misalkan di ruang makan, in the living room, in the kitchen,
Ya. Nah, but here I will make three group. The first group consists of Jessica, Wahyu, and Diva. The second group consists of Idan, Imron, Siful, and Reza. The last group consists of Sultan, Alia, and Emmanuel. Sekarang coba kalian itu berkumpul dengan temannya. From now? From the first group, this alphabet. What you can do in the group? I can sing and Suaranya, apa namanya? what you can do in the reading group? I can dinner with my family. Okay, Diva, please ask your friend. Jessica, what you can do in the bathroom? I can take a bath, brush my teeth. What you can do in the toilet? I can wash my vegetable. Okay, Wahyu, please ask your friend. What you can do in the kitchen? I can make noodles, chicken, and cake. Diva, what you can do in the living room? Okay, finish? Okay, thank you. Give. Next, the second group. Please come forward.
Finish? Finish. Okay, give applause to the class. The last group. Please come forward. Same the vision. Ya, jadi kamu bisa juga melihat, you can see the whiteboard, the activity what you can do in the room. Okay, please give applause to the applause. Okay, class. We have learned the activity that we can do in the room. For example, in the bedroom, in the kitchen, in the living room, in the dining room, and the others. Okay. Now. We also have learned about model auxiliary. Model auxiliary apa? Can. Jadi kita simpulkan can itu termasuk dalam model auxiliary. Nah, untuk memahami materi ini, Ibu kasih tugas ya. Okay, class. I will ask you, what have we studied today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita bisa menjawab. Oke, Naswar. Oke, Jessica. Oke, I think now from today, before we close our program, please read dalam together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Stuti SPDSD, calon guru gerak angkatan 7 dari SD Negeri Bagaimana Kota 3 Kabupaten Pamekasan akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Fatimah Sadia SPD dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Muhammad Nasir Wa Eskom MPD. Selamat datang Bapak. Mohon izin Bapak akan melakukan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sendiri gimana? Alhamdulillah. Kemarin Bu Fatim sudah melakukan observasi dan saya juga sudah mensupervisi Bupati begitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Fatim setelah melakukan pembelajaran baru? Tentunya saya senang sekali ya, dan juga menarik terhadap pembelajaran yang baru ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas sosial nasional dan juga budaya positif. Namun di sini juga saya merasa kurang pas kemarin itu saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi Bu Fatim ini merasa senang di pembelajaran dilakukan kemarin karena ternyata anak-anak antusias gitu ya dan semangat karena belajar kembali. Tapi ada sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Mungkin Bu Fatim bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin seperti apa? Seperti yang saya siapkan kemarin untuk area pengembangan pembelajaran ini, saya itu potensi saya sebagai guru melakukan kegiatan pembelajaran baru ini.
Di sini saya mempersiapkan segala halnya kembali dimulai dari KPP, media pembelajaran, kemudian juga KPD dan lain-lain. Juga saya tuh mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya di sini. Untuk sosial emosionalnya itu saya menggunakan learning style. Dan juga saya kan butuh tertib dan lancar saat kegiatan belajar mengajar itu ya. Jadi saya itu mengingatkan kembali kegiatan kelas yang sudah nanti saya itu sepakati sebelumnya. Observasi pembelajaran hasil kuantitatif dan memang pembelajaran apresiasi dan sosial emosional dan kreativitasnya itu memang sudah bagus begitu ya Bupatinya, dan Bupati juga menggunakan program pembelajaran program berdasarkan ini gitu ya. Dan yang sudah saya lihat sangat baik gitu ya, dari strategi Bupati menggunakan satu konten dan produknya itu sudah banyak juga. Dan yang mungkin yang perlu ditingkatkan lagi pada saat itu pemahaman murid itu memastikan murid paham akan tujuan dan kegiatan akan dilakukan sesuai dengan alur program bersilang seperti itu. Jadi produknya apa nih? Mungkin yang tindak lanjut Bupati setelah melakukan observasi belajar akademik. Di sini saya tuh berharap kemampuan kompetensi dan poin saya itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk model tadi quality learning ya, betul kata yang tadi. Jadi saya tuh harus bisa menurunkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu agar nantinya itu murid paham dalam kegiatan belajar ini dan terjalin komunikasi antar murid itu dengan baik. Dan juga di sini saya harap Bu nantinya saya tuh bisa menyiapkan asesmennya yang jauh lebih baik lagi. Jadi Bupati akan lebih mempersiapkan lagi langkah-langkah pembelajaran agar siswa ini lebih aktif gitu ya. Dan nantinya asesmen juga akan dilakukan lebih lagi. Semoga dari Bupati ini ada kita laksanakan gitu ya. Jadi Bupati untuk mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi, sosial emosional dan juga positif di kelas yang berbeda tentunya ya. Karena di sini Bupati sudah mengatakan lebih ya. Terima kasih ya Bupati, kita akan ketemu lagi dan kita bisa sharing lagi gitu ya untuk pembelajaran ini. Terima kasih Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.